Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas 2 hal daripada 9 hal yang membatalkan puasa. Kemudian kita akan lanjutkan yang ketiga, hal yang membatalkan puasa adalah bersenggama. Bersenggama maksudnya apa? Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, maka itu akan membatalkan puasa. Jadi melakukan senggama di bulan suci Ramadan itu baik dengan yang halal, mohon maaf tadi, dengan istrinya ataupun dengan yang haram, yaitu dengan naudzubillah, bukan yang mahramnya melakukan zina, naudzubillah, ataupun baik dengan manusia ataupun dengan mohon maaf tadi dengan binatang, naudzubillah, itu akan menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Jadi melakukan senggama di bulan suci Ramadan di siang hari bulan suci Ramadan hukumnya adalah batal. Kemudian selain daripada batal puasa, di situ juga ada ancaman atau juga hukuman yang sangat berat bagi orang yang melakukan hal tersebut di bulan suci Ramadan, di siang hari bulan suci Ramadan, yaitu dengan pertama harus memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, kalau tidak punya hamba sahaya, maka harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut selama 60 hari. Kalau tidak bisa juga tidak sanggup, maka melakukan memberikan nafkah, yaitu memberikan santunan fakir miskin selama sebanyak 60 orang. Nah, sebanyak 60 orang fakir miskin harus disantuni, setiap satu fakir miskin 1 mud. Nah, ini jadi hukuman yang melakukan hubungan di siang hari bulan suci Ramadan. Batal puasanya juga mendapatkan kewajiban kafarat. Ini yang ketiga, jenis yang ketiga yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan disengaja. Ya, keluar mani dengan disengaja maksudnya apa? Jadi seseorang dalam keadaan berpuasa, mohon maaf, kemudian merangsang dirinya, baik dengan organ dirinya atau dengan istrinya, mohon maaf, misalkan sampai keluar mani, maka itu akan menjadikan dia batal puasanya. Jadi keluar mani dengan disengaja itu akan membatalkan puasa. Sebaliknya, kalau keluar mani tidak dengan disengaja, mohon maaf, melalui mimpi misalkan, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi apabila seorang yang sedang berpuasa di siang hari kemudian tidur, kemudian bangun dalam keadaan sudah terjadi mimpi basah atau juga dalam keadaan junub dan wajib atasnya untuk melakukan mandi besar, maka tinggal melakukan atau mandi besar. Untuk melakukan mandi besar, akan tapi puasanya tetap tidak batal, ya, puasanya tetap tidak batal atau tetap sah puasanya. Ini jadi yang ketiga, jenis yang ketiga adalah yang membatalkan, yang keempat yang membatalkan puasa adalah melakukan keluar mani dengan disengaja. Kemudian yang kelima adalah hilang akal. Nah, hilang akal maksudnya apa? Jadi jelas ya bahwasannya dalam syarat sahnya berpuasa itu harus orang yang berakal. Jadi kalau hilang akal berarti tidak batal puasanya atau tidak sah puasanya. Nah, jadi bagi seseorang yang hilang akal di siang hari bulan suci Ramadan, maka batal puasanya. Nah, kita paham bahwasannya guru mulia kita Abu Yahya dalam catatannya bahwasannya hilang akal itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama gila, ya jelas tadi gila itu juga membatalkan puasa. Baik gila yang terus-menerus atau gila yang datang sesaat. Ya, datang sesaat itu akan membatalkan puasa. Karena hilang akal tadi. Karena orang yang tidak berakal maka tidak wajib atau tidak sah puasanya ketika dia melakukan puasa dalam keadaan gila atau hilang akal. Ini kategori yang pertama, yaitu gila adalah membatalkan puasa jelasnya. Kemudian yang kategori yang kedua adalah pingsan atau mabuk. Ya. Ternyata mabuk dan pingsan juga dalam catatannya guru mulia kita menyampaikan bahwasannya ketika seseorang pingsan atau mabuk dengan disengaja,
biarpun sebentar maka batal puasanya. Ya, dengan disengaja biarpun sebentar maka batal puasanya. Seperti apa? Seperti halnya seseorang yang tahu kalau dalam keadaan berpuasa menghirup satu parfum misalkan ya, parfum yang sangat menyengat misalkan, kalau dihirup pasti dia akan mabuk atau apa namanya pingsan. Maka ketika dihirup dia ketika apa dia dalam keadaan berpuasa kemudian ngambil parfum tersebut dihirup sampai pingsan atau mabuk maka batal puasanya. Biarpun sebentar apa pingsannya atau mabuknya, biarpun sebentar. Kenapa? Dengan disengaja. Yang kedua, ya, maka ketika melakukan atau juga menghirup tersebut tidak tahu kalau misalkan hal tersebut akan batalkan puasa, apa ya, akan menyebabkan apa namanya dia mabuk ataupun pingsan, maka tidak batal puasanya dengan catatan apa namanya pingsannya atau mabuknya tidak seharian full, ya tidak seharian full. Jadi apabila seseorang dalam keadaan berpuasa menghirup satu parfum yang menyebabkan dia pingsan atau mabuk, kemudian di pagi hari misalkan dia mencium, kemudian menghirup, kemudian sampai mabuk atau pingsan, kemudian di siang hari sadar, kemudian 5 menit atau 10 menit berikutnya apa? Pingsan lagi, maka sampai sore sampai malam misalkan, maka sah puasanya dan tidak perlu diqadha ini. Yang jenis yang kedua adalah mabuk ataupun pingsan. Yang ketiga adalah yang apa namanya jenis daripada hilang akal yang ketiga adalah tidur. Ya jelas kalau seseorang dalam keadaan tidur maka hilang akalnya. Ya maksudnya kalaupun kita omongin atau kita apa komunikasi dengan orang yang tidur nggak bakal apa, berinteraksi atau berkomunikasi dengan kita, tidak akan menjawab dengan apa yang kita sampaikan. Nah, karena orang yang tidur dalam keadaan hilang akal. Ya, maksudnya hilang akal dalam keadaan tidur tadi karena faktor tidur tadi ya. Ini jadi tiga hal ini tetap membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa dan tidak ya. Nah, dari tiga kategori daripada hilang akal ini, yang pertama membatalkan puasa mutlak ya, jelas secara keseluruhan baik disengaja ataupun tidak, sebentar ataupun lama ya, gila tadi. Yang kategori kedua, pingsan atau mabuk dengan catatan kalau pingsannya seharian full maka menjadi apa namanya batal puasanya. Dan kalau misalkan sebentar tapi karena faktor sengaja ya karena faktor sengaja maka tidak maka batal puasanya. Nah ini. Kemudian yang ketiga jenis yang ketiga adalah tidur. Jadi tidur juga apa namanya hilang akal, maka dengan tidur nah, kemudian dengan tidur maka puasa tetap sah ya. Tetap lanjutkan sampai buka puasa. Jadi jangan sampai pemahaman yang salah, memiliki pemahaman yang salah puasanya tidurnya orang puasa ibadah. Jadi selesai sholat subuh langsung ambil selimut tidur. Bangun-bangun sampai apa? Bangun-bangun pas adzan maghrib langsung buka, masya Allah. Betul, memang tidak batal puasanya, maksudnya sah puasanya, akan tetapi mungkin tadi apa namanya dari sisi keafdalan ke apa namanya fadilah ya, fadilah daripada apa namanya baca zikirnya, wiridnya, baca Qur'annya hilang di situ kan, karena seharian full dia tidur. Kemudian juga dia meninggalkan beberapa sholat fardu. Maksudnya bukan meninggalkan dengan sengaja, tentunya karena faktor tidur tertinggal beberapa sholat fardu yang mana dia harus mengqadha ketika dia apa bangun. Ya. Ini bukan berarti ketika seseorang dalam keadaan apa puasa apa namanya dan puasa apa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah berarti dia memperbanyak tidur. Nah, tidak seperti itu juga. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita, memuliakan kita di dunia dan akhirat, orang tua kita dan guru-guru kita semoga Allah jaga dan panjang umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kita semuanya husnul khotimah amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.